wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Dengar Bu Feti. Oke, adik-adik mahasiswa baik. Terima kasih, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta Zoominar eksklusif Digital Marketing Strategy for Business Growth. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Feti Oktaviani selaku host yang akan membantu seluruh rangkaian acara pada hari ini. Zoominar eksklusif hari ini diselenggarakan bukan hanya sebagai ruang berbagi ilmu, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan tugas praktis serta realisasi program pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah Academic Capability pada program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Unpad bekerja sama dengan Hima Dia Unpad. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kami ingin menyapa dengan rasa hormat yang mendalam kepada dosen pengampu mata kuliah akademik capability kami yang terhormat ada Ibu Dr. Sri Hadi Winaringsi. Selamat pagi Ibu. Lalu Prof. Wahyudin. Selamat pagi Prof. Dan Bapak Citra Sukmadilaga PhD. Selamat pagi Pak Citra. Terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, serta dukungan penuh yang telah diberikan kepada kami hingga acara luar biasa ini dapat terselenggara dengan baik pada hari ini. Serta yang kami hormati para narasumber luar biasa kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Ricci, lalu ada Mas Hadi Braiti, serta Coach Yusak M. Yahya, serta seluruh peserta yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebagai wujud rasa nasionalisme dan rasa syukur kita, mari kita awali acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Unpad. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing. Operator, dipersilahkan.
lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cinta, alma materku tercinta. Universitas kita, pajajaran tempat bernaung, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita menyambut narasumber pertama kita dan memulai sesi pemaparan materi yang luar biasa demi kenyamanan dan kelancaran diskusi kita pada hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib Zoominar terlebih dahulu. Pertama, mohon Bapak dan Ibu peserta memastikan mikrofon berada dalam kondisi mute selama pemaparan materi. Kedua, peserta diharapkan menggunakan format nama instansi atau usahanya ya Bapak dan Ibu ya. Lalu ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka nanti. Bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetik langsung di kolom chat. Oke, baik, terima kasih atas kerjasama dari Bapak dan Ibu demi kelancaran webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai momen yang sangat berharga bersama para narasumber, mari kita abadikan terlebih dahulu kehadiran kita semua di ruang virtual ini. Kepada seluruh peserta, pelaku UMKM, Bapak dan Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya on cam terlebih dahulu ya, dan memberikan senyum terbaiknya. Ayo kita tunggu, buka dulu kameranya, on cam dulu semuanya. Oke, siap. Oke, baik. Kita mulai ya. Operator, mohon dibantu. Oke, 1, 2, 3. Baris pertama, baris kedua, 1, 2, 3. Baris ketiga, 1, 2, 3. Baris keempat, 1, 2, 3. Oke, baris kelima, 1, 2, 3. Baris keenam, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, sesi dokumentasi sudah selesai. Mari kita langsung memasuki core agenda atau sesi utama yang kita tunggu-tunggu bersama saat hari ini. Selama 1,5 jam ke depan, saya juga akan bertindak selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan membedah tuntas strategi scale up bisnis dari sisi marketing maupun finansial. Nah, di ruang virtual ini telah hadir 3 narasumber kita luar biasa. Sebelumnya kita kita sapa terlebih dahulu keynote speech kita yang pertama, yang terhormat Prof. Hamzah Rici. Selamat pagi Prof. Rici. Sudah hadir Prof. Rici?
Selamat pagi, Bu Feti. Pagi, pagi Prof. Sehat Prof. Alhamdulillah. Oke, baik. Narasumber kita yang kedua ada Coach Yusak. Selamat pagi, Coach Yusak. Pagi, pagi, pagi. Sehat, Coach. Sehat, Oke, alhamdulillah. yang narasumber ketiga kita ada Mas Hadi Brighty. Selamat pagi, Mas Hadi. Ya, selamat pagi. Pagi, Mas Hadi. Oke, baik. Eh, Untuk membuka cakrawala kita hari ini mengenai pentingnya arah digitalisasi dan strategi bisnis, mari kita dengarkan keynote speech sekaligus sambutan hangat dari guru besar kita kepada yang terhormat Profesor Hamzah Ricci. Waktu dan layar virtual sepenuhnya kami persilahkan. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Bu Feti. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Bapak semua yang hadir ke sini. Salam jumpa semua. Selamat datang untuk dan juga bergabung di kegiatan Zoominar Digital Marketing Strategy ya dengan topik for Business Growth. Terima kasih untuk kesediaannya juga mengundang saya untuk memberikan keynote speech. Eh, saya mewakili program studi Doktor Ilmu Akuntansi menyambut baik kegiatan ini yang merupakan saya kira salah satu media untuk penyampaian informasi dan juga pengetahuan yang cukup kritikal ya eh, terkait juga dengan di bidang business growth ataupun dan juga marketing strategi ini sendiri. Tak lupa saya juga sampaikan apresiasi juga kepada rekan-rekan di Hima Dokter Ilmu Akuntansi. Di sini ada Kang Gali dan rekan-rekan juga ya. Lalu juga beberapa mitra lain ya. Di sini ada Hegemoni Capital dan juga ilmukeuangan.com. Kegiatan ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang cukup continue ya, hanya dengan topik yang berbeda-beda. Jadi tentu Ibu Bapak yang hadir di kegiatan hari ini tentu bisa juga nanti menyimak kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk bisa bergabung dan juga mendapatkan informasi yang saya kira tidak kalah baiknya. Sebelum acara dimulai juga saya ingin menyambut dan juga mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada dua pembicara yang prominent ya di bidangnya. Ada Bapak Hadi, lalu juga ada Pak Hadi ini Pak Hadi Brighty ya Pak ya, dari selaku pakar digital marketing. Nah, lalu yang kedua di sini ada Bapak Yusak M. Yahya selaku pakar keuangan bisnis dan juga saya kira ini bagian dari Prodi Dokter Ilmu Akuntansi. Terima kasih untuk Bapak-Bapak semua untuk berkenan meluangkan waktunya, memberikan em, gambaran, memberikan insight, wawasan kepada para pemirsa. Di sini saya lihat hadir ada kurang lebih 100 lebih ya yang hadir. Ya, dan mungkin akan terus meningkat ya, mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang sampai acara selesai. Mudah-mudahan acaranya bisa berlangsung dengan baik ya memberikan gambaran memberikan masukan yang juga tidak kalah hebat kepada para pemirsa di sini dan saya ucapkan sekali lagi selamat melangsungkan acara ini dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Feti selaku MC ya dan juga selaku moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Prof. Ricci atas keynote speech-nya. Baik, setelah mendengar insight pembuka tadi dari Prof. Ricci, sekarang kita ingin tahu formula taktis nih di lapangan ya. Dan pasar besar, tapi kalau cash flow-nya berantakan, bisnis kita tidak akan dilirik nih oleh investor. Untuk itu, mari kita bedah arsitektur keuangan bisnis bersama Coach Yuzak M. Yahya. Kepada Coach Yuzak, dipersilahkan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam. rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Prof. Ricci, ini guru saya, profesor di Unpad. Saya banyak belajar dari beliau, juga di sini ada dosen-dosen saya gitu ya. Saya kalau di luar itu dibilang apa ya, coach, tapi coach juga butuh guru ya. Jadi sini banyak guru saya, ada Bu Sri Hadi itu ya, dosen-dosen saya yang lain gitu ya. Ada Prof. Waridin, terus ada teman-teman juga di sini. Banyak banget saya belajar. Oke, Bismillah.
Topiknya menarik ya. Seakan-akan topiknya ini bertabrakan ya antara digital marketing dengan financial. Lalu apa hubungannya? Gitu ya. Lalu hubungannya apa? Nah, ini justru yang menarik ya. Kenapa? Karena Mas Hadi ini berawal dari digital marketer, sekarang dia udah punya perusahaan capital. Ya, artinya kalau ngomongin digital marketer sebagai skillnya, tapi ujungnya dia udah memiliki yang namanya hegemony capital. Hegemony capital ini teman-teman bisa juga seperti venture capital. Artinya skill set yang dibutuhkan ketika di hegemony capital adalah lebih ke financial skill. Gitu ya, lebih ke financial skill. Sementara dia Mas Hadi ini startnya dari digital marketing. Nah, ini menarik jadi teman-teman ya. Jadi bagaimana nanti kita sebenarnya bakal banyak belajar ya dari eh, apa namanya, bakal banyak belajar dari Mas Hadi tentang bagaimana sih mengembangkan bisnisnya. Oke, saya share udah kelihatan ya. Oke, buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal ya. Saya Yuzak, saya CEO Founders Ilmu Keuangan. Saya juga punya perusahaan capital gitu ya. Terus juga saya founder Smart Financial Map. Lebih banyak saya apa namanya? eh apa namanya bikin modul-modul pembelajaran, lalu juga saya sebagai advisor di beberapa perusahaan, certified financial modeler and valuation analyst gitu ya, terus juga expert di beberapa platform, juga saya ngajar di beberapa perusahaan ya. Saya saat ini masih kuliah ya, selesaikan program doktor saya di Pajajaran University, juga saya banyak ngambil short course ya, short course di Harvard, lalu juga banyak ya yang saya lakukan dan semuanya tentang financial. Dan bidang financial saya lebih banyak bantu di small medium enterprise, lalu di startup gitu ya, lalu perusahaan-perusahaan yang lagi growing di Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Nah, salah satu yang perusahaan yang saya bantu dan saya ngelihat ini bakal jadi rising star, bahkan saya bilang the next Unilever-nya Indonesia, mungkin juga bisa dibilang the next Paragon-nya Indonesia gitu ya, yaitu Mas Hadi Brighty. Yang saya undang ini nggak gampang, ngundang beliau. Nggak gampang. Di tengah kesibukannya, ya kebetulan kalau saya ngundang kayak rasa-rasanya dia susah nolak gitu. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang ngundang nggak gampang, mungkin dia bisa hadir. Tapi ini apalagi ini hari Senin, saya tahu beliau sangat sibuk, apalagi brandnya cukup banyak. Nah, di sini kita belajar ya teman-teman ya. Nanti mungkin Mas Hadi bisa cerita awal mendirikan Bright itu gimana. Tapi yang jelas sekarang perusahaannya sudah sangat berkembang, gitu ya. From Brighty, from digital marketing to hegemony capital. Ini gak gampang. Dan ini betul-betul dibangun dalam waktu mungkin kurang dari 5 tahun, mungkin gitu ya. Mungkin kurang dari 5 tahun. Dan Mas Hadi sendiri masih sangat muda. Ya, masih sangat muda. Tapi kalau ngobrol sama dia, udah kayak ngobrol sama baby boomers. Dia ngerti semuanya. Jadi ilmunya lumayan banyak, dia pembelajar sejati, hampir dia pun walaupun dia udah bilang sukses gitu ya, tapi dia pun tetap humble, dia terus mau belajar. Nah, salah satunya adalah ketika dia ikut kelas keuangan saya, bahkan dia mengirimkan beberapa apa manajernya untuk ikut kelas keuangan saya gitu ya. Dan akhirnya saya juga ikut membantu Brighty dan juga Hegemony Capital dan saya ngeliat ini bakal jadi the next Paragon atau the next Unilever-nya di Indonesia. Nanti bisa cerita bagaimana start from digital marketing, lalu bagaimana dia akhirnya membuat Hegemony Capital. And by the way, bisnisnya nggak cuma Brighty sekarang. Berarti cuma satu dari brand yang mereka kembangkan. Ya, Hegemony Capital udah punya mungkin lebih dari 4 atau 5 brand gitu ya, dan akan banyak brand. Ya, kalau teman-teman tahu Unilever itu brandnya banyak, nanti Hegemony Capital juga akan banyak ya, akan banyak brand yang akan dikembangkan. Nah, mungkin saya nanti nggak akan banyak-banyak. Saya lebih pengen belajar teman-teman hari ini tentang bagaimana Mas Hadi membangun bisnisnya gitu ya di usia yang masih sangat muda ya. Bisa dibilang Gen Z ya, betul nggak? Bisa Gen Z, gitu. Ini ini Gen Z yang luar biasa eh, berkembang gitu ya. Dan orang tuh banyak yang bilang Gen Z begini-begini. Enggak gitu. Kalau saya ketemu Mas Hadi dan partnernya, oh enggak.
Ya, ini Gen Z yang visioner, Gen Z yang punya mimpi besar gitu ya, Gen Z yang berani bicara punya omset sekian triliun dan omsetnya sekarang pun udah wow lah gitu ya, gede banget ya, udah ratusan miliar ya, dia punya revenue, dia bangun segala macam. Dan satu hal yang mau saya ceritakan ke dia, gitu ya, dia mungkin setahun 2 tahun yang lalu menikah gitu ya, dan kalau kita nikah paling cuma datangin apa? Cuma ngedatengin organ tunggal lokal, dia mendatangkan Dewa 19. Ini luar biasa. Saya harus bicara ini harus menjadi inspirasi. Nggak gampang saya mengundang Mas Hadi Brighty, nggak gampang. Ya, orang yang sangat sibuk, orang yang sangat visioner, orang yang sangat menghargai waktu, dan saya tahu dia luar biasa. Ya, dan jadi mungkin itu the royal wedding of Bekasi City gitu ya. Itu jadi kebetulan dia tinggal di Bekasi gitu ya kan, dan dia juga punya semangat pengen membesarkan Bekasi. Mudah-mudahan nggak sampai jadi wali kota Bekasi, nggak perlu juga gitu ya. Dan itu mungkin pertama kali Dewa 19 datang ke Bekasi untuk ngisi di acara pernikahan. Ini luar biasa, itu pernikahannya Mas Adi Brighty dibangun. Dan saya tahu dia bukan pewaris. Dia bukan pewaris, dia perintis, gitu ya, dia perintis. Jadi modalnya betul-betul dari ilmu yang dia miliki di digital marketing dan bisa berkembang. Nanti juga kita akan belajar. Nah, teman-teman, mungkin saya nggak akan banyak. Saya mesti bilang bahwa banyak perusahaan ya, dia pengen pengen scale up, tapi faktanya scale down. Karena nggak ada strateginya, ya, nggak ada strateginya. Apalagi sekarang di era digitalisasi gitu ya. Mereka cuma tahu bagaimana mengembangkan bisnis itu ya dengan cara-cara yang konvensional. Sekarang bisnis udah sangat berkembang ya, udah sangat berkembang pesat, nah terutama dari sisi digitalisasi. Banyak perusahaan-perusahaan besar, even Wardah, setahu saya gitu ya, Wardah pun kayak belajar digitalnya sama Brightin kayak gitu. Jadi sebagai ilmu ya, berarti pun harus belajar tentang bagaimana membangun infrastruktur offline bisnis di Wardah. Jadi intinya scale up bisnis itu ada ilmunya ya teman-teman ya, kalau kita mau growth. Dan pertumbuhan bisnis di digital ya tentunya ini menarik. Satu lagi yang mungkin saya pengen nanti Mas Hadi cerita. Ya, ini orang ini orang ini nggak pernah ngeluh. Kalau teman-teman di sosial media ya, itu rame ngomongin dolar naik, rame ngomongin suku bunga naik, rame ngomongin segala macam, dia nggak. Ya, dia nggak. Ya ada yang ngomongin tapi bukan itu yang berisik. Yang berisik dia adalah, "Ya oke, kalau dolar naik, gue tinggal ekspor aja apa susahnya." Dia selalu mencari solusi. Dan sekarang Brighty sudah ekspor ke Malaysia, mungkin hitungannya kurang dari 1 tahun, dan omsetnya udah miliaran di Malaysia. Dan dan dia terpikir untuk tinggal di Malaysia ini luar biasa. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak jauh-jauh ya, Malaysia Bekasi mungkin masih bisa dan sekarang bisnisnya sangat growing di Malaysia, sangat growing. Jadi ketika rupiah tertekan, dia ekspor, ya, dia ekspor. Nah kalau ekspor kan sebenarnya kita lebih untung ya, kecuali teman-teman malah banyak importnya, dia ekspor ke Malaysia. Dan sekarang bisnisnya itu akan di scale up di Malaysia dengan digital marketing, ya, dengan digital marketing. Jadi dia masuk nih bagaimana digital marketing bisa juga membangun bisnisnya baik di Indonesia domestik maupun di pasar ekspor dan segala macam ya. Nah, saya pikir eh, kalau kita ngomongin tumbuh banyak ya, saya punya banyak slide, tapi buat saya makanya di judul Juminar hari ini lebih di highlightnya tentang digital marketing strateginya dibanding tentang finansialnya. Jadi mungkin saya cuma sebagai bridging aja untuk agar bisa menyampaikan belajar kita sama-sama dari Mas Heidi Brighty gitu ya tentang digital marketing. Nah, saya pikir gitu ya. Jadi nanti kalau mau tanya jawab tentang finansial, tentunya kalau ngomongin growth ya ini banyak faktor ya. Bisnis growth, apa yang kita mau growth ya, tumbuh dari sisi revenue. Apakah dengan buka cabang, apakah kita ekspansi, apakah kita buka produk baru, apakah kita akan lakukan misalkan merger, akuisisi segala macam segala macam.
gitu ya. Itu banyak tentunya yang kita bisa bisa pelajari untuk bagaimana perusahaan itu bisa terus bertumbuh. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana growth ya through digital marketing. Dan yang kita hadirkan ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng. Ini mungkin Gen Z yang sukses membangun bisnis lewat digital marketing. Jadi teman-teman beruntung kita bisa belajar bareng Mas Hadi. Saya pikir gitu ya, Bu Feti ya. Mungkin kita kasih waktu aja lebih banyak untuk Mas Hadi Brighty untuk bisa sharing ke kita semua. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Yusak atas pemaparannya. Baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih ya, rekan-rekan semua, Mas Hadi Brighty atau nama nama lengkapnya sebenarnya Muhammad Hadiyatullah ya Mas ya. Oke, baik kepada Mas Hadi, waktu dan layar virtual kami persilahkan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya teman-teman dari Unpad ya. Dan makasih juga Coach Yuzak, ini guru finansial saya nih. Pokoknya jangan sampai hilang arah dari finansial kalau kata Coach Yuzak kan gitu. Izin teman-teman semua saya share screen dulu. Bentar. Udah ke share screen belum? Sudah Mas. Sudah, oke. Oke, saya akan sharing di forum pagi hari ini bahwa memang seperti yang tadi disampaikan oleh Coach Yuzak, mungkin 10 tahun lalu saya sudah memulai dari seorang digital marketing, di mana pada saat itu berarti usia saya 16 tahun. Kalau tahun ini usia saya tuh 26 tahun, di mana sebelumnya saya seorang digital marketing yang memulai semuanya itu dari nol, dari perputaran uang yang benar-benar kecil. Mulai dari jualan casing handphone, jualan barang dari Tokopedia, zamannya tokobagus.com, zamannya FGB Kaskus, dan lain sebagainya. Di mana saat itu sampai tahun 2020 banyaknya momentum sosial media di era tersebut sedang growing-growingnya, di mana belum banyak nih orang-orang atau pedagang atau pebisnis yang melirik pasar online atau pasar bisnis offline. Nah, pada saat itu saya sudah meliriknya. Nah, sampai akhirnya pada tahun 2020, tepatnya 6 tahun lalu, saya mendirikan Brighty from scratch, semua dari nol, from nothing, dan alhamdulillah sampai saat ini tahun 2026 ya kita bisa dibilang adalah the fastest moving beauty company in Indonesia from nothing to domination. Inilah hegemoni and Brighty secara grup. Oke. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hadiyatullah atau biasa dipanggil Hadi. Saya adalah founder dan CEO dari Hegemoni Group. Pengalaman saya sebetulnya sudah 10 tahun experience di digital marketing. Tadi memang sejak sejak usia masih sekolah sebenarnya saya udah jadi seorang digital marketing gitu. Jadi spesialisasi saya memang di performance growth marketing. Jadi make money secara cepat. Bahkan semua brand saya kita mindsetnya adalah profit first, omset first, revenue first. Karena kita nggak ngerti gimana caranya bakar duit. Kita bakar duit, pengennya langsung ngasilin duit. Bakar duit, pengennya langsung ngasilin duit. Itu mindset pertama kita. Kenapa harus seperti itu? Karena nggak punya duit. Makanya pengennya cepet-cepet dapat duit. Gitu. Nah, saya juga saat ini ya backgroundnya sebagai founder of multi-brand beauty company. Di sini ada brand Brighty, Ciara, Jiera, Herbie Glow, Herbie Kids, Harness. Dan ketika Brighty ini secara grup berkembang, secara revenue berkembang, kita nggak bisa scale up-nya cuman hanya dari online ataupun hanya dari marketing. Kita harus mikirin tuh struktur cost-nya yang akan menjadi tumpuan revenue supaya bisa lebih growing lebih cepat, lebih stabil, lebih sustain, lebih growth lagi. Makanya saat ini kita bikin beberapa
instrumen-instrumen lain untuk diinvestasikan. Makanya kita punya manufaktur, kita punya fulfillment, kita punya tech company untuk menstabilisasi daripada Brighty as a brand beauty dan kawan-kawannya Brighty ini punya revenue gitu. Nah, ini adalah milestone perjalanan saya. Jadi memang saya start itu dari usia 16 tahun. Kok bisa sih anak usia 16 tahun eh, langsung atau ngerti tentang digital marketing? Jadi kalau sedikit cerita, memang pada saat tahun 2016 ke belakang, mungkin dari era tahun 2012, itu saya masih SMP kelas 1 di mana saya ini sebenarnya anak warnet atau biasa disingkat Anwar. Jadi saya ini seorang Anwar sebenarnya anak warnet. Nah, di mana tahun 2012 ini kan eranya warnet. Nah, saya tuh suka main warnet. Terus om saya ini punya agen JNE di Bekasi dekat rumah kebetulan. Nah, punya agen JNE di mana saya sering bantuin om saya jaga JNE habis pulang sekolah dapat duit 25.000, 30.000 habis pulang sekolah. Ya uangnya buat apa? Buat main warnet. Nah, ternyata banyak orang-orang, pedagang online, pebisnis online yang ngirim barang ke JNE om saya. Nah, di mana ketika mereka ngirim barang, saya yang layanin. Ketika saya layanin, saya penasaran nih, si A ini jualan produk laku banget, dapat duitnya cepet, terus modal barang 50.000, jual 500.000, jual barang 15.000, sorry, harga harga belinya 15.000, jualnya 150.000, itu kan sangat tebel marginnya dan cepat banget perputaran uangnya. Kok bisa gitu? Nah, akhirnya saya belajar, akhirnya saya praktek di tahun 2016 dengan modal benar-benar seadanya, benar-benar from zero, from nothing, nggak ada apapun, dan memang dapat tadi momentumnya tepat. Ya udah, akhirnya saya nyaman di dunia ini. Saya main dropship lokal market, saya main produk Palu Gada, saya main e-commerce, terus saya juga main AdSense blog dulu zamannya blogger. Nah, lalu saya kumpulin uang dari zaman sekolah. Nah, saya kuliah juga sih tahun 2017 sampai lulus tahun 2022. Saya lulus 5 tahun tuh. Jadi saya kuliah tuh di Universitas Negeri Jakarta di UNJ jurusan IT. Jadi tahun 2022 saya lulus, 2020 saya udah bikin Brighty dan Ciara. 2020 bikin Brighty, 2021 bikin Ciara. Nah, akhirnya bertumbuhlah dan berkembang si Brighty ini. Kenapa kok bisa bertumbuh dan berkembang? Dan growingnya sangat fast, sangat cepat. Karena dapat momentum Blue Ocean strategik, digital marketing Blue Ocean secara channel, ya udah naik secara penjualan. Bahkan hari pertama launching itu udah profit, udah untung, udah gain revenue gitu. Jadi bener-bener nggak ada bakar duit. Bahkan Ciara aja bisa dibilang 3 bulan pertama, hari pertamanya udah dapat 5.000 orderan si Ciara ini ketika launching. Nah, terus akhirnya saya mikir juga tahun 2022 sampai saat ini bahwa bisnis bukan sekedar marketing, bisnis bukan sekedar digital marketing, maka harus dibangun hal-hal lain selain marketing. Karena tumpuannya nggak boleh cuman di marketing, harus operationnya harus rapi, human capitalnya harus dibangun, warehouse-nya harus cepat SLA-nya, supply chain-nya harus stabil, cash flow-nya harus bagus. Makanya dibangunlah semuanya. Akhirnya bisa scale up company lebih dari 100% per tahunnya secara growth dan konsisten gitu. Dan ya tahun ini saya juga dibimbing juga sama Coach Yuzak gimana caranya bisa naik juga 100% secara stabil tanpa adanya drama gitu. Akhirnya create new brand juga, akhirnya create ekosistem bisnis. Nah, ya sama halnya seperti perusahaan yang sudah besar, seperti halnya Amazon, Alibaba, Google, Facebook. Mereka tuh punya satu kesamaan. Apa kesamaan mereka? Mereka tidak lahir besar. Mereka lahir dari kecil, mereka lahir dari tidak memiliki tim yang kuat. Bahkan nih si Facebook, Mark Zuckerberg, dia mengawali bisnisnya aplikasi Facebook pada saat itu hanya untuk chatting di mana untuk teman-teman kampusnya di Harvard University. Bahkan sekarang sudah sangat teramat besar dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Nah, mereka-mereka ini ya mengawali semuanya dari kecil, dari ketidakadaan, dari ketidak punya kemampuan dan kompetensi. Mereka cuma learning, evaluasi, lalu bermimpi dan eksekusi hingga menjadi besar saat ini. Nah, sama sebenarnya seperti Brighty memulai. Kita from scratch, kita from nothing, nggak punya apapun. Nah, ini
Ini JNE, om saya nih dulu nih. Kebetulan sebelahnya eh, punya nenek saya nih, namanya Penitian Motor Al Hadi. Jadi memang eh, lingkungannya memang lingkungan orang manufaktur, lingkungan orang-orang sibuk, orang-orang bekerja, orang-orang pada jualan online, pada jualan offline. Jadinya mungkin saya terpengaruh dari lingkungan-lingkungan tersebut gitu. Nah, saya juga mulai dari ruko kecil, cuman ruko berapa ini ya? 4 kali 7 rukonya 2 lantai. Saya pernah jualan piscok juga. Nah, ini pertama kali saya nggak ngerti cara cara bikin laporan keuangan. Ini kan tahun 2016 berarti kelas 2 SMA. Nah, saya pakai gini aja nih udah. Yang penting untung 14 juta. Bulan pertama saya mulai jualan online tuh untung saya 14 juta per bulan tuh. Akhirnya naik ke 30 juta sebulan, 50 juta sebulan. Masih sekolah juga udah dapat 100 juta per bulan bersihnya tuh. Saya nggak ngerti apa itu omset, apa itu cost, nggak ngerti. Saya taunya untung bulan ini berapa gitu. Untungnya 14 juta ya udah gitu. Saya pernah jualan topi, pernah jualan powerbank ya seperti inilah mulai awal perjalanannya. Nah, akhirnya ketika semakin lama semakin berjalan, ya bisa dibilang apapun industrinya tahun 2026 ini semakin banyak orang yang terjun di market. Udah mulai aware terhadap jualan dan bisa dibilang market itu bukan cuma di beauty industry tapi di seluruh, seluruh market yang ada di Indonesia ya bisa dibilang semuanya menjadi red ocean, semakin berdarah-darah bahkan semakin black ocean. Di mana ketika makin lama semakin black ocean, semakin red ocean, semakin sulit jualannya, kita harus makin cerdas, makin pinter, makin smart, makin cerdik untuk melihat peluang yang ada di pasar. Nah, makanya kita harus tahu peluang yang ada seperti apa. Bangun infrastruktur, bangun ekosistem, bikin new product, cari strategic blue ocean marketing yang tepat di market. Nah, bisa dibilang tadi yang dimention oleh Coach Yuzak, alhamdulillah tahun 2025 kita mampu gain revenue bisa dibilang lebih dari 400 M setahunnya di tahun 2025. Ini bukan kebetulan, tapi memang kita nge-planning, kita bikin perencanaan yang matang, karena memang tanpa perencanaan yang matang ya nggak akan bisa mendapatkan sebuah hal yang besar tanpa perencanaan yang memang sudah diperhitungkan secara maksimal. Nah, ya ini achievement kita sebagai eh, dapat penghargaan dari Rekor Muri sebagai brand dengan penjualan pencerah ketiak terbanyak di marketplace, dapat penghargaan dari Best Female Daily sebagai Best Underarm Treatment, dari MSPB Award, dan lain sebagainya. Nah, kita juga sebagai top sales di kategori body care di Shopee tahun 2025 berturut-turut kita masuk 10 besar. Kita juga masuk 10 besar di kategori TikTok Shop, tepatnya di kategori perawatan dan kecantikan. Lalu bukan cuma ngegarap pasar online karena memang di pasar online ini kita sudah menjadi pemain yang cukup bagus. Akhirnya kita harus memperbesar pangsa pasar kita lagi. Bukan cuma di online, kita juga harus ngegarap pasar offline sebagai satuan dari revenue stream kita. Makanya saya sudah membuka keran offline. Saya masuk ke Osam, Sosiola, Guardian, Century, Watson, Yogya, Aeon, Kimia Farma, Beauty Hall, Female Daily, Alpha Gift, udah masuk juga di Generate Trade, dan lain sebagainya. Dan bisa dibilang distribusi kita kalau di mall lebih dari 500 mall. Ada Guardiannya pasti ada Brighty-nya, ada Osamnya pasti ada Brighty-nya, ada Watson pasti ada Brighty-nya, seperti itu. Nah, ya purpose kami sebenarnya sederhana. Ya kita melihat bahwa lokal market ini adalah tempat kita learning dan belajar untuk ngegarap atau penetrasi pasar kosmetik atau personal care di Indonesia. Untuk hari ini kita lokal. Mungkin untuk cita-cita ke depan kita sebagai brand lokal kita harus bermimpi bercita-cita untuk menjadi global brand ke depannya dengan memang masuk ke pasar Malaysia memang. Pertama, pintu yang akan saya gedor adalah ASEAN, di mana pintu masuknya atau gerbang masuknya melalui Malaysia. Ya, ini adalah cita-cita yang memang sudah saya jalankan 8 bulan terakhir di Malaysia. Dan pastinya tadi, profit first ya, yang harus saya jalanin. Bulan pertama harus profit, gimana pun caranya. Bulan pertama harus growing, gimana pun caranya. Kita mikir, kita bikin bikin formula marketingnya, kita bikin formula road to marketnya. Nah, kalau bisa dibilang Brighty ini secara grup atau hegemoni secara grup kita ini perusahaan apa sih?
Jualan produk kah, jualan manufaktur kah, jualan apa? Ya sebenarnya simple, kita adalah perusahaan yang membangun sebuah produk, apapun produknya, melalui digital insight, research excellence, speed execution. Setiap inovasi dimulai dari data, setiap produk divalidasi dengan research, dan setiap keputusan diambil dengan cepat. Nah, kami menciptakan demand, bukan mengejar tren. Kami juga membangun ekosistem yang digerakkan oleh insight, diperkuat dengan research, dan dieksekusi dengan kecepatan. Nah, this is hegemoni sebagai the next domination beauty care di Indonesia. Dengan memang kami fokus terhadap cara main kami. Kami bukan Paragon, kami bukan Unilever, kami bukan Wings. Kami punya sebetulnya kekuatan kami sendiri, di mana percepatan kami melalui digital insight, research excellence, dan speed execution yang mungkin itu tidak dimiliki oleh perusahaan yang besar, oleh perusahaan yang udah sustain. Ya kami agile perusahaannya, karena kami ya berawal dari anak muda yang butuh duit, yang masih kuliah, yang masih sekolah, kita pengen jualan gitu. Nah, saya akan sharing tentang company engine dulu ya. Sebenarnya sebuah bisnis itu digerakkan dari sebuah mesin. Kalau dalam sepak bola, mesin itu saya bagi menjadi 3 mesin. Pertama adalah backline engine. Di sini adalah deliver, protect, and stabilize the business. Oke, kedua adalah playmaker engine. Di sini adalah set direction, read the game, dan allocate resource. Lalu terakhir adalah striker engine. Di sini adalah demand creation dan score revenue. Kita sebagai CEO mengorkestrakan tiga-tiganya. Dan setiap bisnis, setiap usaha, setiap company memiliki format formasi yang berbeda-beda. Kalau misalkan saya personal care di digital marketing, bisa jadi strikernya harus ada 3 nih. Mungkin formasinya 4-3-3. Nah, kalau di manufaktur bisnisnya, itu nggak bisa 4-3-3. Mungkin di sini harus 5-4-1 mungkin. Atau mungkin eh, 5-3-1. Ya beda-beda tergantung struktur bisnisnya. Kita nggak bisa kita harus menyesuaikan format company kita terhadap formasi yang seharusnya dijalankan di lapangan. Makanya kita harus helikopter view terhadap kebutuhan bisnis kita saat ini dan model bisnis kita saat ini. Nah, saya akan share, mungkin yang akan saya banyak share adalah di sini, di striker engine ya sebenarnya. Karena memang saya adalah seorang striker nih sebenarnya, jagonya di sini nih, di striker engine. Tapi sebenarnya ya saya sebagai CEO, sebagai founder nggak cuman harus jago jadi striker gitu. Harus jago semua dan harus ngerti ngonsepin semuanya. Bahwa bisa dibilang backline engine-nya harus rapi ketika kita udah scale up. Factory-nya harus rapi, supply chain-nya harus tepat waktu SLA-nya, PPIC-nya harus benar, procurement-nya harus bisa nego, warehouse-nya SLA-nya dan gudangnya rapi, QC-nya rapi, HR-nya bagus, legalnya compliance-nya good, SOP-nya berjalan, finance, accounting, and tax-nya juga terkontrol. Terus sebenarnya back aja kalau misalkan nggak kuat, kejebolan dong. Percuma striker ngejebolin 10, kalau kejebolannya 15 tetap aja kalah. Nah, berarti kan backnya harus kuat supaya tidak kebobolan. Nah, striker supaya kuat menyerang harus butuh playmaker, ngoper umpan ke striker dong. Berarti kan di sini financial planningnya harus benar. Kontribusi margin 1-6 harus benar. Ini bisa belajar sama Coach Yuzak lah di sini untuk playmaker engine-nya. Gimana caranya playmaker engine ini bisa ngoper terus nih kemana? Ke striker sebetulnya. Sistem IT-nya harus benar, bisa real time supaya striker engine ini gampang menyerangnya. Nah, kalau bicara dari striker engine, berarti kan di sini ada brand value, ada unique selling proposition dari produknya, ada channel market fit-nya si TikTok, si marketplace, live, KOL, affiliate, ads, online sales, reseller, GTMT. Harus benar-benar kuat nih untuk nyetak omset. Nyetak omset dan jangan sampai kebobolan nih. Backline-nya, playmaker-nya harus terus-menerus ngasih umpan. Makanya di sini mungkin kalau kita mau main di Liga Champion ya mau tidak mau ketika kita udah besar nih main di Liga Champion, rekrutlah strikernya misalkan Lamine Yamal atau Lionel Messi, playmakernya misalkan Luka Modric, jangan, dan pelatihnya misalkan harus direkrut Jose Mourinho. Jangan sampai kita mau main di Liga Champion pelatihnya misalkan Benny Dolo, strikernya misalkan Bambang Pamungkas gitu. Misalkan
kipernya kebobolan mulu, misalkan siapa? Marcus Horizon misalkan kipernya. Jangan kayak gitu, berarti kan kipernya harus harus bagus, harus Buffon nih kipernya nih, playmakernya harus Xabi Alonso nih, harus David Beckham. Jangan yang direkrut buat Liga Champion Beckham Putra misalkan. Itu cocoknya mungkin Liga Indonesia. Makanya tergantung fasenya ada di mana teman-teman semua. Harus beranjak dari awal, dari nol. Nah, ya ini mungkin nanti bisa belajar sama Coach Yuzak ya, karena memang segalanya saya harus memulai dari struktur keuangan gitu. Nah, makanya ini mungkin bisa saya skip terhadap model bisnis. Nah, saya fokus di sini dulu. Sumber revenue kita kan sebetulnya dari jualan produk, pemanfaatan channel, pemanfaatan area, akuisisi customer dan maintenance customer, dan akhirnya bisa memonetize nilai aset yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman harus tahu kalau jualan, pemanfaatannya adalah, goals-nya adalah cetak growth. Growth itu kan revenue. Revenue itu punya chunking down-nya masing-masing. Jualannya berarti produk. Produknya berupa apa? Goods atau service. Berarti harus ada inovasi nih di produknya. Produknya harus market fit, SKU-nya harus bagus, apakah bundling atau launch produk baru. Channelnya harus masif. Main di marketplace, apakah satu toko cukup? Apakah bisa scale up ke 10 toko, ke 100 toko, ke ratusan toko, ke ribuan toko, ke ribuan reseller, ke puluhan dan ratusan toko offline, ke banyak reseller. Itu teman-teman harus benar-benar tahu uang datang dari mana agar bisa mengoptimalisasi sumber revenue datang. Berarti nanti kita akan belajar nih di sini gimana caranya nyetak sumber channel agar jadi revenue, karena jualannya adalah produk gitu. Nah, oke, kita masuk ke materi yakni adalah formula growth engine. Sebetulnya formula growth engine itu berasal dari mana sih datangnya revenue? Sebelum kita belajar pemanfaatan channel, sebetulnya segala sesuatu yang ada di market itu berawal dari satu kata, yaitu momentum. Momentum yang di sini adalah, kalau kita definisikan, ini adalah platform baru, platform yang mudah growing, yang mendapatkan attention secara murah harganya. Makanya harus bisa dilihat segala sesuatu brand owner, baik yang besar maupun yang kecil, mereka ngelihat momentum. Karena kan nggak mungkin kalau kita mau jualan kita nggak ngelihat momentumnya di mana. Sama aja seperti seperti striker, playmaker mau nyetak gol, harus ngelihat momentumnya seperti apa. Kalau orang mau bertanding tinju, lihat momentum lawannya gimana. Nah, dari momentum itu bisa dimonetize nih momentumnya. Produk apa yang bagus ya untuk ngegarap momentum tersebut? Apakah produknya body care, ataukah face care, ataukah misalkan fashion? Produknya pastinya yang marketable dengan repeat yang potensial. Baru masuk ke channel. Cara jualan produknya di channel mana ya? Di marketplace kah, di TikTok Shop kah, di live kah, di mana? Lalu channel tersebut harus di-create demand-nya. Melalui apa? Melalui konten, melalui KOL, melalui iklan. Baru revenue itu masuk. Terus-menerus nih revenue-nya masuk. Jadi setiap elemen saling mengunci. Jika satunya lemah, putarannya terhenti dan growth-nya stagnan. Nah, saya punya format dari product market fit yang terhadap nantinya akan kita bahas di online market. Harus berurutan ke empat-empatnya. Pertama adalah market. Teman-teman harus riset dulu. Target marketnya seperti apa? USP produknya bagaimana? Media yang fit di mana? Di TikTok kah? Apakah produknya cocok di TikTok? Apakah produknya cocok di Instagram? Apakah KOL di Instagram dan di TikTok mampu dan mumpuni membuat konten terhadap produk teman-teman? Lalu pastinya memiliki payung campaign yang tepat, komunikasinya atau briefnya tepat, agar semuanya terjalin orkestranya secara rapi dan benar. Nah, bisa dibilang bahwa mayoritas bisnis gagal bukan karena iklannya jelek, bukan karena kontennya jelek, dan juga bukan karena produknya jelek, tapi tidak pernah menemukan produk market fit gitu. Jadi memang digital marketing era dulu mungkin produknya kurang bagus tapi bisa laris. Kenapa? Karena dapat momentum, belum banyak orang yang jualan di platform. Tapi di sini sebagai seorang digital marketing yang sudah lebih dari 10 tahun, kunci awal sukses masuk di digital marketing saya harus bahas adalah product fit dulu sebetulnya. Nah, apa itu product market fit?
kondisi ketika produk yang kamu buat benar-benar dibutuhkan pasar. Jadi produk market fit itu adalah produknya tepat, pasarnya tepat, dan waktunya tepat. Percuma teman-teman punya produk yang tepat, pasarnya tepat, tapi momentumnya nggak tepat waktunya. Udah ketinggalan. Itu juga sulit, makanya harus dicek waktu masuknya tepat atau enggak ya, gitu. Nah, ini adalah satuan produk market fit. Ada berapa? Ada 3 sebetulnya. Pertama, market fit itu sendiri. Masalah customernya nyata, jelas, cukup penting untuk diselesaikan. Target customernya spesifik, ukuran marketnya cukup besar, timingnya tepat, demand-nya ada, marketnya siap diedukasi, customernya merasa butuh, bukan sekedar menarik. Offernya juga fit. Yang kedua, harganya terasa worth it. Harga di bawah value atau value di atas harga supaya customernya merasa puas dan worth it membeli produk tersebut. Lalu ketiga adalah business fit. Marginnya sehat setelah HPP, fee channelnya sehat, ads-nya bagus, operasionalnya bisa scalable, repeat ordernya kuat, customernya punya potensi yang loyal, produk mudah diproduksi, dikirim, dan di-scale secara operasional. Supply-nya, kualitasnya, cash flow-nya tetap aman saat volumenya naik. Nah, ini yang disebut framework product market fit. Bahwa kesimpulannya, produk berhasil saat marketnya benar, offernya kuat, dan bisnis modelnya itu sehat untuk diulang dan di-scale. Nah, kita mulai dari market yang sesungguhnya. Riset market itu tidak perlu data yang mahal, tidak perlu action yang ruwet. Bisa dibilang saya memulai semuanya itu dari action yang mudah. Dari mana? Dari TikTok. Menurut data, di tahun 2020, tepatnya kuartal 1, waktu itu COVID-19 melanda bulan Februari kalau nggak salah. Nah, bulan Februari 2020, di mana COVID pertama kali di Indonesia adanya di mana? Di Depok. Di sini saya ngeliat data nih, bahwa kuartal 1 overall TikTok menjadi aplikasi dengan downloader terbanyak di dunia, baik di App Store maupun di Google Play. Dan jadi nomor 1, nomor 2-nya adalah Zoom, mengalahkan seluruh sosial media gitu. Nah, dari data ini kita bisa tahu bahwa kalau dulu definisi market adalah tempat pedagang dan pembeli bertemu. Itu adalah market, itu adalah pasar. Tapi ternyata sekarang enggak kayak gitu. Definisinya sudah berubah. Bahwa definisi saya adalah market adalah tempat orang berkumpul. Tanpa adanya penjual pembeli, berkumpul itu adalah market. Terbukti, TikTok dulu belum ada shopnya. Tapi saya bisa memanfaatkan TikTok tersebut sebagai monetisasi di awal Brighty. Nah, dan dulu TikTok seperti ini, mungkin teman-teman tahu ya. Dulu sebelum adanya TikTok, TikTok itu adalah Musical.ly, tempat atau platform joget-joget di anak-anak Gen Z, anak-anak usia di bawah 20 tahun. Di sini ada Bowo TikTok, di sini ada Reza Arab. Akhirnya migrasi, mungkin diakuisisi dan menjadi aplikasi TikTok yang tadinya mungkin terasanya alay, tapi lihat sekarang TikTok merajai bahwa mayoritas orang Indonesia setiap harinya tidak ada yang tidak buka TikTok, tidak ada yang tidak pernah buka TikTok. Mostly buka TikTok orang-orang yang punya handphone gitu. Pastinya penasaran TikTok itu seperti apa. Kalau kita lihat bahwa TikTok platform yang bisa dimonetize sebagai market tadinya, oke? Nah, bahkan saya mengawali dari sebuah tren, walaupun trennya agak agak lucu ya, tapi ya udahlah saya mulai tren dari sini. Dulu tuh ada yang namanya tren 2020, nama trennya adalah cium ketiak pacar, di mana saya memulai Brighty, produknya adalah tentang underarm atau armpit scare, di mana saya menemukan ide cium ketiak pacar, apa gue bikin produk tentang ketek aja ya, karena ketika di riset nggak ada brand di Indonesia yang bikin produk tentang armpit care. Tidak ada tuh rangkaian perawatan ketiak. Bisa dibilang ini adalah new kategori produk. Di mana ketika orang mikirnya adalah hair care, skin care, make up, saya bikin new kategori produk sebagai rangkaian perawatan ketiak. Saya riset, di Shopee nggak ada brand tentang ketek, adanya deodoran. Adanya mungkin whitening underarm, itu pun juga brand luar. Nggak ada tuh rangkaian ketek, nggak ada. Adanya hair care, skin care, make up.
body care, parfum, adanya itu kategorinya. Tapi di sini nggak ada. Saya riset benar-benar dari digital. Nah, ini satuan produknya, di mana ini adalah underarm care. Di sini whitening underarm, di sini AHA. Biasanya AHA kan untuk wajah, ini untuk ketek. Underarm care, underarm scrub, biasanya body scrub. Saya bikin underarm scrub. Ini antiperspiran, ini swipe removal buat apa nyabut bulu tapi pakai krim. Di sini ada masker ketek, di sini ada waxing, di sini ada krim untuk post shaving, waxing gel. Jadi memang benar-benar penetrasi pasarnya dimulai dari pasar underarm. Bahkan marketnya sebenarnya cenderung besar. Logic thinkingnya adalah kalau kita lihat pasar underarm pada saat itu dan saat ini, berarti kan seluruh seluruh ketek wanita adalah pasarnya Brighty gitu. Seluruhnya nih tinggal kita bikin kerucutnya aja. Ketek wanita yang usianya berapa, yang komunikasinya seperti apa, nonton sosmednya siapa, nonton KOL-nya siapa, suka scroll sosmednya siapa, tinggal diniru aja sebetulnya. Baru orkestrasi medianya dan briefnya aja. Nah, kalau kata Panji Pragiwaksono sebetulnya ya sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi memang diferensiasi, diferensiasi, dan diferensiasi itu yang saya gaungkan di awal. Karena apa bedanya kita sama kompetitor kalau kita tidak sedikit lebih beda gitu. Nah, akhirnya ketika pasarnya bagus, brandnya bagus, udah mulai naik, makanya saya bangun kategori-kategori yang lain. Saya bikinlah body care treatment, bikinlah produk-produk lain yang marketnya lebih luas dari underarm. Karena udah bagus nih masuk penetrasinya. Makanya sekarang saya bikin produk body care seperti bar shop, bodyan nih seperti produk-produk sabun pada umumnya, misalkan bikin body wash untuk mouse yang pakai aerosol, bikin body tone up, bikin body slime, bikin toner, bikin AHA booster, bikin apa body serum, bikin sabun mandi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat funnel secara marketing, sebetulnya kunci daripada suksesnya sebuah produk dan brand di pasar adalah demand creation. Dan demand creation ini ada 3 satuannya. Ada awareness, ada education, ada consideration. Ini harus diorkestra menjadi demand creation. Apa itu demand creation? Kalau kita lihat funnel marketing journey, demand creation yang harus diorkestra adalah awareness, consideration, conversion. Di mana? Di online. Kenapa harus di online? Karena market yang digarap di online akan lebih murah dari market yang akan kita garap di offline. Lebih murah dan lebih cepat dan lebih terukur sebetulnya di online untuk di awal. Apa saja matriksnya di online? Oke, dinilai awareness kita harus endorse KOL, Key Opinion Leader. Kita harus perbanyak affiliate di platform TikTok. Lalu kita harus orkestra di iklan Meta Ads, di iklan Shopee Ads, di iklan TikTok Ads, di sosial media, di live, di campaign. Dengan nilai rapotnya adalah matriksnya, impression, cost per mile, frekuensi, reach, jumlah post KOL, jumlah affiliate. Dengan kata lain, kalau nilai konversinya mau besar, maka nilai awareness-nya harus besar dan tepat. Dan nilai consideration-nya harus terpercaya. Harus menghasilkan awareness yang bagus. Dan harus menghasilkan awareness yang trust, dapat dipercaya. Makanya harus dioptimasi nilai consideration-nya. Melalui apa? Melalui visit profile, visit e-commerce, product view, product display page. Contoh, berarti kan visit profile ini adalah sosial media. Berarti sosial medianya desainnya harus bagus, kontennya harus relevan, hooknya harus bagus, soundnya harus ngikutin tren. Visit e-commerce, foto produk e-commerce-nya desainnya harus bagus, markomnya harus bagus. Terus juga PDP produknya, deskripsinya harus bagus. Judul hook produknya harus relevan, keyword kata kuncinya. Nah, nanti bisa menghasilkan conversion yang bagus. Rapotnya apa? Ya, cost per result, ROAS, atau conversion rate-nya jadi bagus di matrix online.
Nah, biasanya drop off analyze-nya kalau dilihat dari setiap pergerakan funnel, biasanya awareness itu gagal karena apa? Karena hook-nya lemah. Hook itu bukan cuma dari 3 detik pertama, tapi dari tampilan orangnya, dari sosok orangnya. Jangan sampai kita mempromosikan sesuatu, orang-orangnya nggak terkenal, orang-orangnya tidak punya hook. Lalu kedua, harus memiliki consideration, trust. Apa yang membuat audiens mau nonton video kita? Karena trust itu datang dari mana? Dari sosok siapa yang menyampaikan, dari produk apa yang mau dijual, dari bahasan konten apa yang bikin audiens menarik, dari tampilan kontennya seperti apa. Lalu ketiga adalah conversion. Mungkin penawarannya kurang, penawarannya nggak bagus, offernya lemah. Mungkin bisa dicek kompetitor beli A, apakah ada bonusnya, beli B, apakah harga kita udah make sense. Lalu keempat adalah retention. Ketika orang mau dipaksa untuk membeli produk kita, berarti harus memiliki user experience yang bagus. Nah, makanya produknya harus benar-benar bagus agar bisa dibeli kembali. Jadi ini adalah funnel diagnosisnya, kurang-kurangnya di mana dari tiap funnel-funnel tersebut. Nah, bisa dibilang semua funnel tersebut harus diorkestrakan menjadi bagian-bagian yang indah untuk didengar oleh audiens dan akhirnya laku gitu. Nah, makanya satuan yang indah orkestra itu harus dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahapan branding, ada tahapan marketing, dan ada tahapan selling. Apa sih bedanya? Berarti kan kalau branding adalah gimana audiens bisa mempercayai brand kita. Trustnya dari mana? Dari packagingnya, dari tampilannya, dari komunikasinya, dari sosok yang ditampilkan, dari identitasnya, dari artisnya, dari mega KOL-nya, dari social proof dokternya, gitu. Lalu kedua, marketingnya. Karena di atas udah dapat nilai trustnya, ayo dong digaungin lagi, diorkestra lagi dengan marketing yang lebih masif. Menggunakan apa? Menggunakan influencer-influencer yang ada di market. Pakai mega KOL, pakai mikro KOL, pakai nano KOL, pakai affiliate yang banyak, yang masif. Kalau produk kita udah dapat trust-nya, ya udah masifin semasif-masifnya marketing gitu. Karena beda nih, karena kalau visual identity-nya udah trust, harus gila-gilaan nilai marketingnya gitu. Lalu ketiga adalah visibility, sellingnya di mana? Di marketplace atau di offline. Nah, berarti kan kalau di sini bicaranya di marketplace. Nah, berarti di marketplace ini harus benar-benar masif. Nggak cuma satu produk yang ditampilin, nggak cuma satu toko yang ditampilin. Visibility-nya harus ada reseller misalkan, harus ada banyak toko secara masif. Karena kan visit profile-nya akan teramat banyak tuh di marketplace gitu kan. Berarti harus orkestra nih ketiga-tiganya. Nah, berarti yang di-create adalah salah satunya demand creation. Gimana caranya? Demand creation ini dapat menghasilkan impression yang berkualitas dan banyak. Nah, ini adalah satuan dari demand creation. Itu. Nah, salah satu contohnya saya create demand creation mungkin kalau dulu hanya menggunakan micro KOL, hanya menggunakan nano KOL. Karena tahun 2020 influencer itu tidak semahal sekarang. Budget 300.000 udah bisa ngasilin 1 juta impression, bisa ngasilin omset mungkin jutaan, puluhan juta, ratusan juta itu bisa. Nah, makanya seiring berkembangnya waktu, berarti tidak hanya menggunakan nano, mikro, mega KOL, kita menggunakan artis seperti Marion Jola, seperti Luna Maya, seperti Ayu Ting Ting, Fuji, seperti waktu itu Baim Wong, Paula, terus seperti siapa lagi, Tasya Farasya, dan lain sebagainya gitu, agar demand creation-nya terus-menerus bagus dan masif sebenarnya gitu. Nah, kita juga menggunakan KOL yang masif tadi, marketingnya harus masif. Bahkan tahun 2025 kita endorse lebih dari setahun, 50.000 lebih influencer yang kita bayar, teman-teman semua. Jadi memang kita nih ya pemain di market online gitu. Kalau misalkan brandingnya udah trust, marketingnya kalau bisa dan harus bisa masif terus-menerus gitu. Harus bener-bener gitu.
Oke. Nah, lalu sekarang kebukalah market di TikTok. Yang masifnya apa? Channelnya. Kebuka channel baru namanya live streaming. Ya, kita juga gunain live streaming. Nggak cuma live sendiri, tapi juga live menggunakan KOL, live menggunakan influencer, live menggunakan mikro-mikro KOL. Kita endorse lah mereka-mereka agar produk Brighty, produk Ciara, produk-produk kami terus laris dan dikenal. Karena memang ya mau tidak mau kita harus ngegarap market-market yang berkumpul di area-area sosial media. Kita monetize agar kita tampil terus. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya yang namanya era affiliate. Nah, kalau dulu mungkin belum belum apa ya, belum se-hype sekarang affiliate itu. Dan bisa dibilang sekarang kita harus ternak affiliate. Bahkan lebih dari 80% transaksi di TikTok Shop itu menggunakan affiliate. Nah, berarti kan kita harus memperbanyak nih tangan-tangannya kita menggunakan affiliate. Nah, makanya kita harus approach satu demi satu affiliate-nya. Apalagi kalau brand baru. Kalau brandnya udah bagus, udah besar, bisa dibilang ya affiliate-nya datang sendiri. Tapi kan kalau brand baru ya approach. Sama aja kayak warung, mau buka warung nih. Kita mau buka warung, pasti produk yang pertama kali dijual adalah produk yang udah terlanjur laku. Affiliate juga kayak gitu. Kenapa orang mau nge-affiliatein produk kita? Karena produk kita mudah dijual. Karena sudah terkenal itu lebih mudah. Berarti kan kalau belum terkenal, harus demand creation dulu. Gitu, harus create demand dulu. Nah, makanya agar demand-nya terus-menerus terbentuk, kita harus memperbanyak jumlah affiliate-nya. Bisa dibilang affiliate kita tuh lebih dari 300.000 affiliate dan ngirim lebih dari 100.000 sampel gitu. Berarti kan banyak banget nih affiliate-nya. Nah, apakah affiliate se-works itu di TikTok? Ya sangat works. Ini contohnya ya. Dari satu video aja nih affiliate, saya bayar nih, ada affiliate yang saya bayar 800.000. Bisa ngasilin 400 juta satu video dengan ROI 500 kali lipat gitu. Terus ada affiliate yang saya bayar rate-nya 3.900.000. GMV-nya berapa omsetnya? 381 juta, ROI-nya 91 kali. Nah, tuh contoh ya data real ini 419 juta, 374 juta. Berarti kan tinggal dan harus duplikat sebanyak-banyaknya gitu. Nah, berarti kita harus terus-menerus adaptif kalau sebagai pemain online. Temanya disesuaikan, soundnya harus ngikutin, platform yang baru, strateginya harus dicek lagi, marketingnya harus terus diperbarui, karena terus-menerus dinamis, produk inovasinya apa, gitu. Nah, bisa dibilang fasenya ya, ini mungkin nanti sama Coach Yuzak lah. Mungkin ya fasenya harus tahu teman-teman sebagai sebagai seorang business owner nantinya. Apakah kita di fase survival, narik-narik cash dulu, yang penting untung. Kalau sebagai pedagang kan untung aja dulu deh. Urusan growth yang penting gue dapat duit. Kedua baru nih fasenya adalah growth. Testing terus, dapetin market share terus, revenue terus, growth gila-gilaan. Ketiga adalah fasenya profit, efisiensi, dapetin margin, untungnya lebih gede. Keempat, cash excellent. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan nilai cash yang excellent, tapi tetap growth, tapi tetap profit. Baru nomor 5 adalah expansion atau scale up yang terkendali. Nah, makanya kita ada di stage yang mana dari tiap fase bisnis. Nah, ini juga saya belajar dari Coach Yuzak nih. Berarti kan prioritasnya yang mana? Kalau marketnya lagi panas, pilihnya yang mana? Apakah pilihnya growth? Kalau uangnya ketarik ke stok atau piutang, yang dipilih adalah cash. Kalau marginnya lagi bocor, yang dipilih adalah profit. Tapi kalau mesinnya udah rapi, silahkan scale up gila-gilaan. Jadi growth tanpa cash adalah bahaya, profit tanpa growth adalah stagnan, cash tanpa investasi kehilangan momentum. Nah, insight-nya adalah growth tanpa cash nggak baik, profit tanpa growth juga nggak baik, cash tanpa investasi ya nggak baik juga. Jadi ini bahaya-bahaya yang kita sebagai C-level, sebagai founder harus aware sebetulnya. Ini bisa belajar sama Coach Suzak lah. Ini juga ilmunya dari Coach Suzak juga. Nah, ini ya, tiap keputusan kita sebagai founder harus harus tepat karena setiap keputusan itu punya resiko dan punya punya toleransi resikonya masing-masing. Misalkan
kita produknya lagi laku-lakunya, berarti kan harus buffer stock, udah pasti cashnya ketarik. Naikin ads untuk grab growth, berarti kan marginnya turun. Ekspansi butuh biaya. Rekrut leader, berarti fixed cost-nya naik. Berarti kan nggak ada keputusan yang free. Semua keputusan ada biayanya dan ada resikonya. Tinggal kita sebagai CEO selalu nuker satu hal demi hal yang lain. Nah, kita harus baca nih bottleneck-nya dari seluruh yang ada di lapangan. Apakah produknya yang nggak fit, apakah kontennya yang nggak bagus, apakah stok yang jadi bottleneck, apakah pabrik atau gudangnya yang jadi bottleneck, atau timnya belum kuat, ataukah sistemnya yang nggak kuat, atau cash flow-nya yang belum bagus, atau leadership-nya yang butuh di training lagi. Jadi tugas kita tuh menemukan root cause mana yang paling sempit, bongkar, lanjut, evaluasi, gas, evaluasi, lanjut untuk perbaiki gitu. Ya, bisa dibilang hukum leverage lah ya. Berarti gimana caranya kita dapat memanfaatkan resources yang ada untuk gedein rasio leverage kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara inputnya harus benar agar menghasilkan output yang lebih besar secara rasio gitu. Berarti kan input mengeluarkan output yang lebih besar. Nah, kita harus memanfaatkan nih resource yang kita miliki. Misalkan kita punya people yang bagus, kita punya warehouse yang bagus, kita punya factory, kita punya data, kita punya sistem, kita punya network. Mana yang bisa diorkestrakan. Jadi kita sebagai pebisnis melihat resource yang kita miliki sebagai bahan leverage, ekspansi, bahan perbaikan untuk menunjang cost-cost kita supaya bisa menunjang growth-nya agar lebih masif lagi. Nah, ini bisa dibilang saya biasanya sih punya kanvas ini. Biasanya momentum apa yang sedang terbuka saat ini, channel mana yang paling sehat dari sisi margin, data, dan cash. Produk mana yang benar-benar winning dan perlu diprioritaskan. Keempat, revenue datang dari produk, dari channel, dari area, atau dari aset. Cashnya nyangkut di mana dan berapa hari. Keenam, berapa hari uang itu balik ke rekening. 7, resource mana yang belum dimonetisasi dan punya potensi besar. Kedelapan, bottleneck itu paling mahal hari ini di mana. Kesembilan, fase bisnis sekarang itu sedang apa? Growth, profit, atau cash. Dan terakhir adalah keputusan apa yang harus diambil di minggu ini dan tidak boleh ditunda. Nah, ini adalah 10 thinking canvas yang harus teman-teman punya saat ini. Dan diawali dengan momentum apa yang terbuka saat ini. Apakah momentumnya di channel, di produk, di mana yang teman-teman benar-benar kuasai. Closingnya adalah semuanya nyambung jadi satu kesatuan. Mesin lengkapnya dari hulu ke hilir harus teman-teman pelajari. Momentumnya, produknya, channelnya, revenue-nya, cash-nya, resource-nya, sistemnya, dan scale-nya. Jadi bisnis yang besar itu dibangun dari perputaran yang kecil sebetulnya. Compounding terus, perputaran yang kecil yang dipahami, diukur, dan diperbaiki. Lalu diulang terus-menerus dan menghasilkan cash yang bagus. Oke, sip. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu ya untuk Mas Hadi dan Coach Yusak ya. Oke, luar biasa sekali untuk kedua pemateri kita ini ya. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu diskusi dan tanya jawab. Saya akan membuka termin pertama terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu untuk tiga penanya. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung klik tombol raise hand ataupun bisa ketik pertanyaan Anda di kolom chat dengan format nama underscore usaha ataupun kampus serta pertanyaannya. Oke, dipersilakan. Mungkin ada yang mau langsung raise hand, mau langsung bertanya dengan narasumber kita. Oke, ini sudah ada satu ya, dari izin membacakan ya, dari Bapak Yaya Purnomo. Ini ada pertanyaan, mungkin baik untuk, oh ini untuk Mas Hadi sepertinya ya.
izin membacakan pertanyaan ya Mas Hadi ya. Oke, sebagai pelaku UMKM, bagaimana memahami strategi digital marketing yang efektif dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan bisnis yang terukur dan berkelanjutan? Dan indikator apa yang paling diperhatikan investor untuk menilai bahwa keberhasilan pemasaran digital tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat, prospek usaha yang kuat, dan kelayakan investasi jangka panjang. Terima kasih. Mohon mau langsung jawab Mas Hadi atau bagaimana? Boleh langsung jawab Oke, aja. oke, baik. Kepada Mas Hadi dipersilakan. Oke, intinya adalah kalau kita mau memulai, kita mulai dari sebuah hal yang murah dulu aja sebenarnya, nggak harus hal-hal yang mahal. Contoh misalkan segala sesuatu yang saya punya sekarang juga sebelumnya dimulai dari hal yang murah kok. Contoh bahkan yang baru banget ya, saya bikin brand baby, itu modalnya nggak gede sampai hari ini. Bahkan saya tuh bisa scale dari revenue yang cuma 18 juta sebulan awalnya. Sekarang tuh dalam kurang dari setahun, per bulannya udah se-M. Tanpa modal gede, itu modalnya bener-bener muter duit aja di situ. Dan pakai marketing yang murah. Apa marketing yang murah? Makanya teman-teman harus harus benar-benar ngeploting struktur marketing di online itu ada apa aja. Apakah ada marketplace ads, ada Shopee ads, ada TikTok ads, ada affiliate, ada endorse, ada Meta ads, ada TikTok ads, harus diploting. Nah, kecocokan produk yang teman-teman miliki dituangkan dalam bentuk struktur marketing yang tadi yang ada di pasar, mana yang jadi prioritas? Itu yang harus diriset terlebih dahulu. Kenapa? Agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, tepat, dan murah sebenarnya untuk running di awal. Dan agar mendapatkan data-data yang berkualitas dan murah di awal. Jangan sampai kita maunya bakar duit, bakar duit, bakar duit, jangan kayak gitu. Gitu. Dan pastinya impact-nya apa? Kalau misalkan ya tadi ya di mata investor berarti kan impact-nya langsung ke keuangan. Kalau investor ya tidak langsung melihat gimana cara kamu marketing, gimana cara kamu ngiklan di Meta Ads, gimana cara kamu ngiklan di TikTok Shop, nggak nanya kayak gitu. Langsung nanya ke rapotnya. Rapot yang paling jujur adalah rapot laporan keuangan gitu. Jadi ya pergerakan marketingnya harus menghasilkan laporan keuangan yang bagus, yang growth, yang profit, yang cost-costnya dapat disepakati bersama. Itu. Jadi harus cari blue ocean marketing yang cocok buat produk masing-masing. Karena tiap produk punya kecocokan plottingnya masing-masing gitu. Gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas insight-nya Mas Hadi. Oke, mungkin dari Coach Yusak ada yang mau ditambahkan mengenai pertanyaan dari Pak Yaya? Tanya di kolom chat tuh. Saya jawab. Ada yang mau Ya. ditambahin nggak? Yang pertama, Coach, tadi sebagai pelaku UMKM, bagaimana memahami strategi digital marketing yang efektif dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan bisnis yang terukur dan berkelanjutan? Dan indikator apa yang paling diperhatikan investor untuk menilai bahwa keberhasilan pemasaran digital tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat, prospek usaha yang kuat, dan kelayakan investasi jangka panjang? Silakan, Coach. Ya, ya, oke. Saya jawab dari sisi finansial aja ya. Jadi tadi luar biasa ya pemaparan dari eh, Mas Haidi gitu ya. Nah, saya ngelihat misalkan dari sisi investor, apakah investor tertarik? Apa yang membuat investor tertarik ketika dia invest ke satu bisnis gitu ya? Ya, kalau saya lihat memang salah satunya dari strategi pemasarannya mereka. Ya, jadi bagaimana tadi itu disebutkan diferensiasi, unique selling point, positioning, statement kalau kita nggak ada bedanya dengan yang lain, ya itu menjadi nggak menarik. Jadi memang strategi marketing itu penting. Ya, jadi produk itu punya positioning, punya betul-betul market fit. Produk ini betul-betul diterima sama pasar, ditambah dengan strategi digital yang kuat. Wah, itu investor sangat tertarik.
ya sangat tertarik. Nah, investor juga kan beda-beda ya. Ada investor yang sukanya short term, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, gitu ya. Nah, kalau ini bisa pendek dan returnnya juga bagus, gitu ya, ini akan salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, kalau jawaban saya dari sisi investor ya. Oke, terima kasih banyak, Coach. Oke, Eh, pertanyaan selanjutnya ada untuk Mas Hadi lagi. Di sini ada perlakuan SAKMKM dan tarif pajak untuk UMKM. Apakah bisa divisualisasikan dalam bentuk digital marketing sehingga dapat mempermudah pelaku usaha atau investor memahami proses siklus bisnis tersebut? Terima kasih. Apa gimana kok pajak? Iya, jadi tentang perlakuan SAKMKM Mas Hadi dan tarif pajak untuk UMKM, apakah bisa divisualisasikan dalam bentuk digital marketing sehingga dapat mempermudah pelaku usaha atau investor memahami proses siklus bisnis tuh Mas. Agak berat pertanyaannya. Kalau berat coba itu Coach Yusak aja kali ya. Oh, oke, Coach Yusa, mungkin ini apa namanya agak berat soalnya kata Mas Hadi, perlakuan SHK Saya bingung UMKM. jawabnya. Bukan jawabnya bingung sih. Dan tarif pajak. Ini Katanya cocok Coach gurunya Yusak dulu lah. nih. Coach pajak, Yusuf pajak dulu. gimana pajak? Ya, Pertanyaannya perlakuan SAKMKM dan tarif pajak untuk UMKM, apakah bisa divisualisasikan dalam bentuk digital marketing, Coach, sehingga dapat mempermudah pelaku usaha atau investor memahami proses siklus bisnis tersebut? enggak. Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaannya bagaimana kita merespon soal ketentuan pajak gitu ya untuk UMKM, Nah, kira-kira gitu ya. ya kurang lebih gitu, Coach. Oke, ini kan tax planning ini ya. Jadi saya simpel aja jawabnya ya gini. Di dunia ini ada dua, apalagi kita orang Indonesia, ada dua hal yang kita nggak bisa hindarin. Yang pertama kematian, yang kedua adalah dirjen pajak. Jadi kita susah tuh, susah menghindar. Yang kalau kenapa kayak gitu? Indonesia ini kan 80% APBN-nya kan dari pajak. Udah pastilah gitu ya, udah pasti yang namanya pajak itu pasti nanti akan dikejar. Nah, ini kan ada aturan baru ya UMKM, PT, CV itu tidak bisa lagi pakai dapatin pajak PPh final gitu kan, udah nggak bisa lagi kecuali yang lama masih bisa tapi nunggu masa habisnya aja. Selebihnya nggak bisa. Lalu bagaimana? Nah, ini ya tinggal diatur. Kalau menurut saya gini ya, at the end of the day ya kita harus comply. Kayak kayak Brighty ini udah mulai menuju ke compliant ya awal-awal gitu. Jadi tetap aja nggak bisa karena begitu brandnya dikenal, ya begitu brandnya dikenal, ya ya udah pasti kantor pajak akan melihat gitu loh. Ya jadi kita mulai bertahap ya menurut saya ya bertahap. Misalkan terserah nanti teman-teman kalau yang masih baru mulai pakai PT individu misalkan ya biar dapat fasilitas pajak 0,5%. Tapi ujung-ujungnya kalau brand kita dikenal ya akan kita nah makanya tadi diperhatikan tuh masalah profitability ya marginnya cukup bagus. Nah, kalau misalkan PPh-nya udah non final ya. Nah, berarti kan kita tinggal atur tuh. Ya kita tinggal atur kan diambilnya kan dari earning before tax. Ya dari laba sebelum pajak. Berarti ya mungkin apa yang kita bisa cari nih tax deductible-nya apa aja. Misalkan sewa, misalkan apa segala macam tax planning dibuat. Yang kedua, yang kedua ini menarik nih sebenarnya materinya Mas Hadi. Malaysia punya aturan pajak lebih bagus dibandingkan Indonesia untuk usaha, betul ya, ya Mas Hadi ya, itu lebih bagus dan marginnya lebih besar. Ini juga salah satu opsi juga buat pelaku UMKM. Kalau di Indonesia kayaknya nggak menarik nih pajaknya ya, coba belajar ekspor, gitu ya, sehingga apa namanya hasilnya mungkin jauh lebih bagus. Ya, kalau sekarang ya, tapi ya saya yakin sih ya, undang-undang baru itu nggak gampang itu diterapin, nggak gampang. Ini pemerintah pun saya yakin nggak mudah menerapkan itu, gitu ya, nggak mudah. Karena kan masalah SDM-nya, masalah sistem, apalagi Indonesia ini negara yang luas, populasinya besar, banyak bisnis-bisnis yang nggak kedetek dan segala macam. Saya pikir mungkin baru 2 tahun 3 tahun ke depan lah ya digitalisasi dari pajak Cortex itu baru bisa maksimal. Jadi menurut saya sih ya pelaku UKM ya jalan aja dulu cari produk market fit jualan aja dulu nanti pajak di planning.
Solo gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Coach Yusak. Oke, baik. Selanjutnya, oh ini banyak nih ke Mas Hadi nih ada tiga ya, Mas. Mungkin terakhir nih ya. Mas Hadi seringkali dari Ardina PS Tari, Mas Hadi seringkali momentum ada, tapi UMKM belum siap karena belum punya produk. Butuh waktu juga untuk mengembangkan produk yang bagus dan trusted dan momentum keburu hilang. Tapi ketika membuat produk duluan, seringkali market tidak ada atau tidak pas. Bagaimana menyiasatinya itu, Mas? Oke, dulu juga berarti mulai dari produk yang seadanya sih atau minimum viable produk ya bikinnya. Jadi memang bahkan dulu sebelum sebelum seperti sekarang kita pakai stiker loh. Kita nggak printing packagingnya. Jadi memang kita tuh memulai dari ketidaksempurnaan. Bahkan brand saya yang baru, brand Baby, itu pakai stiker, belum siap, belum bagus. Jadi sebenarnya jangan ngejar bagus dulu, yang penting ngejar ada dulu sebenarnya. Terus kalau misalkan bikin produknya secara SLA lama, apakah misalkan kita jualan produk orang lain dulu, white label dulu, atau apa dulu. Jadi nggak bisa ngejar produk sempurna 100%. Dulu semua brand-brand yang besar juga mereka produknya nggak sempurna kok di awal gitu. Jadi emang memulai itu jangan semuanya pengen sempurna, mau bagus dulu banget gitu. Ya memang kalau untuk menuju trusted itu kan udah grab audiensnya udah banyak ya. Pasti sedikit dulu lah, nggak mungkin bisa banyak. Yang penting bisa memulai gitu. Yang penting mulai dulu dengan market yang ada. Pasti nggak bisa ngegarap secara masif dulu. Seenggaknya terukur berapa dulu nih di transit market ini gitu. Yang penting daripada kehilangan momentum kan. Jadi produk yang memang bisa dibikin secara cepat itu dulu pasti. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade. Yang penting pokoknya memulai dulu ya pada Iya saat sebenarnya. momentumnya ya Mas Ade ya. Oke, ini termin kedua, dua pertanyaan terakhir ya Mas Ade ya, karena kita keterbatasan waktu juga. Ini dari Ibu Badriah. Mas Hadi izin tanya, saya kan pelaku usaha crafting rajutan, Mas Hadi, bagaimana ya meningkatkan value rajutan ini sebagai produk yang unik dan menarik, dan bagaimana mendigital marketingkannya? Mohon bisa Oke. dibantu jawab Mas Adi. Oke, kalau seperti usaha crafting rajutan ini kan berarti padat karya ya, maksudnya dibikin dengan tenaga manusia mungkin ya, yang saya tangkap ya. Jadi memang pertama itu dari pelakunya harus tahu value-nya apa yang membedakan crafting rajutan Anda dengan yang lain, apa yang membedakan kualitas Anda dengan yang lain, apa yang membedakan produknya dengan produk fabrikasi. Itu dulu, value-nya diawali dari produknya uniknya apa. Dan unik itu direspon oleh audiens. Kira-kira audiens tersebut tertarik nggak sih menggunakan produk Anda? Dari list-list tersebut, baru masukannya, feedbacknya dijadikan bahan komunikasi dari feedback-feedback audiens tadi. Misalkan, oh kalau misalkan feedbacknya adalah lebih unik, berarti foto produknya seperti apa, desain produknya seperti apa, desain sosial medianya gimana, berarti mendigitalisasi marketingnya berawal dari feedback audiens sebelumnya. Anda survei, kira-kira rajutannya, crafting rajutan ini USP-nya apa? Kalau dibandingkan kompetitor bagaimana? Dibandingkan fabrikasi bagaimana? Sebelum setelah itu terjalin, maka stepnya selanjutnya adalah foto produk, marketing komunikasinya apa, desain sosial media, desain eh, produk display page di e-commerce, deskripsi e-commerce seperti itu. Jadi stepnya adalah cari tahu dulu uniknya apa, gitu sih. Oke, baik. Berarti kita cari unique selling point-nya ya, Mas ya, kurang lebih ya. Ya, dari feedback lah. Nah, oke, baik. Dan feedback-nya. Baik, terima kasih Mas Adi. Pertanyaan terakhir Mas Adi dari Pak Alfred dari Tekno Jagat. Saya sedang merintis perusahaan agensi properti dengan modal sangat minim dan terbatas sekali. Sudah ada agen kurang lebih 5 orang, listing sudah cukup. Bentar.
Listing sudah cukup banyak, kurang lebih 100 aset yang sudah titip jual. Saat ini belum ada modal untuk beriklan karena cukup mahal. Bagaimana caranya atau harus mulai dari mana agar saya bisa mendapat pembeli yang potensial, Mas Adi? Mohon Oke, dibantu. kalau bicara properti di digital marketing atau di dalam platform TikTok ya bahkan, sebenarnya modalnya 0 rupiah sih modalnya. Kalau tahu ini ya, ada nama TikTok itu Rumah Gria, tahu nggak? Yang TikToknya itu gue tunjukin, tahu nggak? Nah itu kan marketingnya sebenarnya Ya nol, benar. bener-bener 0 rupiah, nggak ada costnya. Jadi nggak perihal beriklan modal nggak cukup, nggak ada, emang nggak ada modalnya, dia cuma modal handphone, joget-joget, viewsnya itu jutaan views gitu. Si Rumah Gria itu, searching aja coba Rumah Gria di TikTok, itu terkenal dengan modal nol, bener-bener nggak ada modal, modalnya cuma modal kreatif doang. Jadi memang ya potensial, bahkan ya marketing properti di mana di TikTok. Bahkan sekarang marketing properti di TikTok, tahu nggak yang ibu-ibu jual rumah harga 100 miliar lebih itu juga di TikTok. Yang ibu-ibu rambutnya Weibo itu loh. Tahu nggak sih? Itu ada juga di TikTok. Jadi memang TikTok itu bisa dibilang 0 rupiah kok. Asalkan ya menjadi konten kreatornya kita sendiri dan modal handphone sendiri, cara jelasinnya juga unik gitu. Gitu aja sih, nol kok. Sebenarnya kalau bicara potensial, potensial. Bicara modal gede nggak juga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas jawabannya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, apa namanya jawaban dari dan pertanyaan dari Bapak dan Ibu serta jawaban dari Mas Hadi serta Coach Yusak ya. Baik Bapak dan Ibu, atas karena keterbatasan waktu, sesi diskusi dan tanya jawab kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Di kolom chat kami sudah mengirimkan link absensi dan daftar hadir untuk pengiriman sertifikat ya Bapak dan Ibu ya. Mohon dapat diisi link daftar kehadirannya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi materi ini, mungkin kami bisa memohon kesediaan dari para narasumber hebat kita untuk memberikan closing statement ya atau kalimat penutup sebagai konklusi buat kita semua. Mungkin bisa dimulai dari Mas Hadi terlebih dahulu closing statementnya. Mas Adi, dipersilahkan. Oke, kalau untuk closing statement sih intinya kita kalau mau road to digital marketing dari sisi produk, memang momentum itu di atas segalanya. Jadi nggak bisa semua produk atau bisnis yang kita miliki itu serba sempurna tuh nggak bisa. Jadi memang harus benar-benar secara produk apa adanya dulu, tes market dulu, karena emang digital marketing ini bahkan bisa zero cost, bisa dibilang. Gitu, dari mulai Rumah Gria itu zero cost. Banyak lah, afiliator itu zero cost. Gitu, jadi jangan teman-teman mikir bahwa start digital marketing itu capitalnya harus besar, bahkan zero cost itu bisa. Jadi mulai dulu aja dengan hal-hal yang bisa kita kuasai di dalamnya dan kita pelajari di dalamnya dan cari tahu terus apa sih caranya, gimana sih cara growth-nya di dalam digital marketing, strukturnya ada apa aja sih. Itu aja sih paling dari saya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Adi. Baik, terakhir dari Coach Yusak, mungkin ada closing statement, Coach Yusak. Oke, Bismillah. Gini, kalau menurut saya closing statementnya sekarang ini kan era digital ya teman-teman ya. Jadi untuk startup, untuk teman-teman yang lagi di UKM, ya salah satu yang mungkin bisa didalemin ya tentang bagaimana kita kembangkan bisnis kita lewat digital marketing. Gitu ya, itu dulu sebelum kita buka toko, buka segala macam, jalanin dulu gitu kan. Jalanin dulu misalkan laku nggak di Shopee, laku nggak di TikTok gitu ya. Kalau udah mulai jalan, mulai pikirkan soal soal scale up-nya. Karena investor pun pasti nggak mau. Misalkan kita punya satu produk nih, yuk coba yuk kita langsung scale up, nggak mau gitu. Sampai produknya itu betul-betul proven, produknya market fit, diterima sama pasar, baru kita bisa scale up. Ya, saya pikir itu teman-teman ini bukan cuma ilmu ya, tapi ini ilmu praktis yang bisa teman-teman gunakan. Jadi buat teman-teman yang mahasiswa atau juga pelaku usaha, ini ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Saya pikir itu.
Bu Feti, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Coach Yusak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Hadi dan Coach Yusak. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat dari diskusi luar biasa kita hari ini adalah bisnis yang scale up itu membutuhkan dua sayap yang seimbang. Sayap digital marketing untuk terbang tinggi mencari pasar, dan sayap manajemen keuangan yang kokoh agar tidak jatuh saat diterjang badai. Oke, terima kasih banyak sekali kita ucapkan kepada Prof. Ricci, Mas Hadi, dan Coach Yusak atas insight yang mencerahkan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung kita aplikasikan ke bisnis kita masing-masing ya, Bapak dan Ibu ya. Dan sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam dari jajaran kepanitiaan Doktor Ilmu Akuntansi FEB Unpad serta Himadiyah Unpad, izinkan kami menyerahkan sertifikat penghargaan secara virtual kepada para narasumber. Kepada operator, mohon bantuan untuk menampilkan sertifikat di layar. Yang pertama, kita berikan kepada Mas Hadi. Terima kasih atas kehadirannya dan insight yang luar biasa pada hari ini ya Mas Hadi ya. Oke, kita berikan sertifikat secara virtual. Lalu yang berikutnya adalah kita dokumentasikan terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, operator mohon dibantu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Mas Adi atas kehadiran dan insight-nya. Oke, yang kedua kita tampilkan eh sertifikat untuk Coach Yusak. Dipersilakan kepada operator. Sertifikat. Oke, baik. Baik, kita dokumentasikan terlebih dahulu. Satu, dua, tiga untuk Coach Yusak. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya, Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita berpisah, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi dan evaluasi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Saya Feti Oktaviani selaku host pada acara hari ini memohon maaf apabila banyak kekurangan selama memandu jalannya webinar. Terima kasih atas antusiasme Anda yang luar biasa pada pagi hari ini. Sampai jumpa di webinar series berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Oke, thank you semua. Terima kasih Mas Hadi. Terima kasih Coach Yusak. Izin live. Ya, silakan Mas Hadi. Terima kasih Bapak dan Ibu semua serta rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum.